Selamat pagi, perkenalkan nama saya Syahol Santo Lusius dengan NIM 5201122011, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik. Di sini saya ingin memenuhi tugas video saya tentang animasi pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, apa sih itu animasi pembelajaran? Nah, animasi ini merupakan gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar atau objek yang dimaksud ini dalam definisi bisa berupa gambar manusia, gambar hewan, maupun tulisan. Pada proses pembuatannya, sang pembuat animasi atau yang lebih dikenal dengan animator harus menggunakan logika berpikir untuk menentukan alur gerak suatu objek dari keadaan awal hingga keadaan akhir objek tersebut. Animasi ini juga memiliki daya tarik sehingga tampilannya dapat terlihat lebih menarik. Selanjutnya kita masuk ke manfaat animasi pembelajaran di dunia pendidikan. Manfaat yang pertama adalah dapat menampilkan secara visual baik dalam bentuk gambar atau animasi sebuah zat atau objek yang sangat kecil dan tidak memungkinkan dilihat dengan mata telanjang seperti berbentuk ion, molekul, mikroorganisme, sel, dan lain-lain. Manfaat yang kedua, dapat menampilkan secara visual dan audio dalam bentuk animasi, gambar, atau video sebuah objek yang besar dan jauh seperti hewan buas, bentuk permukaan bumi atau gunung, sungai, dan lain-lainnya. Kemudian manfaatnya yang ketiga, dapat menyajikan berbagai simulasi yang rumit dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknik apabila disimulasikan ke dunia nyata. Selanjutnya, dengan animasi ini, siswa dalam pembelajaran materi yang rumit menjadi lebih mudah dipahami dan dibayangkan. Animasi ini juga biasanya berbentuk simulasi, eksperimen, atau prosedur. Dengan adanya animasi ini, siswa lebih mudah untuk mengerti dan memahami suatu proses yang sulit diterjemahkan oleh teks dan gambar seperti proses pembelahan sel, proses kimiawi, dan lain-lainnya. Kemudian, siswa juga mampu mempelajari keadaan real dari suatu proses, fenomena, atau kejadian. Siswa juga dapat melakukan replay pada bagian-bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan animasi dari pembelajaran ini. Nah, di sini yang saya bahas terlebih dahulu ialah kelebihan dari animasi pembelajaran. Kelebihan yang pertama ialah lebih mudah diingat penggambaran karakter yang unik. Yang kedua, efektif karena langsung pada sasaran yang dituju. Selanjutnya, dapat dikombinasikan dengan live action. Kemudian, kaya akan ekspresi warna, dan kemudian lebih fleksibel mewujudkan hal-hal yang kaya. Dan yang terakhir ini, efisien sehingga memungkinkan frekuensi yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya, sini saya akan membahas kurangan dari animasi pembelajaran. Kurangan yang pertama yaitu memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk desain animasi yang secara 3 dimensi efektif dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Kedua, memerlukan software yang khusus untuk membukanya. Ketiga, guru sebagai komunikator dan fasilitator harus memiliki kemampuan memahami siswanya, bukan memanjakan dengan animasi pembelajaran yang cukup jelas tanpa adanya usaha belajar dari penyajian informasi tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan jenis-jenis animasi pembelajaran. Dilihat dari teknik pembuatannya, animasi ini ada yang saat ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu stop motion animation. Stop motion animation ini sering pula disebut dengan claymation. Karena dalam perkembangannya, jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Teknik stop motion animation ini
merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek boneka atau lainnya, yang digerakkan setahap demi setahap. Nah, dalam pengerjaan ini, teknik ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua, animasi tradisional atau traditional animation. Tradisional animasi ini adalah teknik animasi yang paling umum dikenal sampai saat ini, yang dinamakan tradisional karena teknik animasinya yang digunakan pada saat animasi pertama kali yang dikembangkan. Tradisional animasi ini juga sering disebut dengan cel animation karena teknik pengerjaannya dilakukan pada keloid transparent yang sekilas mirip sekali dengan transparasi OHP yang sering kita gunakan. Pada pembuatan animasi ini juga masih sangat tradisional. Setiap tahap gerakannya digambar satu persatu di atas sel tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, animasi komputer. Sesuai dengan namanya, animasi secara keseluruhan dikerjakan menggunakan komputer. Dari pembuatan karakter, mengatur semuanya dikerjakan dengan komputer. Nah, kemudian animasi komputer ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Baik, sekian dari terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya tentang animasi pembelajaran. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih.